Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pada aparatur sipil negara dan pensiun. Peraturan ini sudah tidak asing lagi karena tiap tahun juga suka ada, dan ini hanya pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan pegawai pemerintah lainnya, pejabat-pejabat lainnya. Tetapi di tahun 2022 pemerintah ada menambahkan pegawai yang di Indonesia itu sangat banyak, yaitu para honorer, di mana di dalam PP tersebut dicantumkan pada pasal 3 ayat 3. Ya, di sini aparatur negara termasuk wakil menteri, staf khusus yang ini. Pada ayat 3 ini termasuk wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga, terus dewan pengawas, komisi pemberantasan korupsi, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang terdiri atas ketua, kepala atau dengan sebutan lain, wakil ketua, wakil kepala atau dengan sebutan lain, sekretaris atau sebutan lain, atau anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus pimpinan badan layanan umum daerah terdiri atas dewan pengawas, pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mana saya tadi lihat ini yang huruf J-nya pada ayat pasal 3 ayat 3 huruf C, poin J, pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah. Sedangkan yang disebut ASN itu adalah PNS dan PPK. Di sini PPK sudah disebut tadi di atas, karena saya tidak membahasnya, itu kan sudah jelas aturannya ada. Yang ini kan yang baru, pegawai non PNS. Ya, istilah lumrahnya itu pegawai honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Contohnya misalkan guru yang mengajar di sekolah negeri, atau penyuluh agama non PNS, baik penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan lainnya. Itu termasuk di sini. Kalau melihat pada PP ini tercover pada pasal 3 ayat 3 huruf poin J, pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non PNS yang bertugas di lembaga non struktural. Dan saya akan memfokuskan pada pegawai non PNS yang saya sebutkan tadi, yaitu salah satunya penyuluh agama, penyuluh pertanian, dan ya pokoknya yang sifatnya non aparatur sipil negara. Selain dari PNS dan PPK, yaitu ada pegawai non ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, pasal 4 ayat 1-nya, pegawai non PNS tersebut sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 3 huruf C harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia, ya tentu pegawai Indonesia itu. Pegawai pemerintah ya harus warga negara Indonesia. Yang kedua atau B, pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Yang C,
pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN atau APBD, itulah singkatannya. Di sini yang saya tahu honorer yang dibiayai dari APBN atau APBD yaitu satu, penyuluh agama non PNS itu digajinya dari APBN. Dua, guru yang bekerja di instansi pemerintah yang sudah sertifikasi itu dari APBN. Tiga, penyuluh pertanian itu digaji dari APBD kalau nggak salah ya, APBD APBN ya, itulah ya. Saya akan lebih fokus lagi kepada penyuluh agama ya. Barang tentu kalau melihat dari peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2002 ini, menurut saya ini penyuluh pertanian ini, guru yang bekerja di instansi pemerintahan itu akan mendapatkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Dan mudah-mudahan ini menjadi angin segar bagi para pegawai honorer yang belum diangkat menjadi ASN dan menjadi penyemangat. Lanjut, dalam hal pegawai non PNS belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B, tunjangan hari raya atau gaji ke-13-nya dapat diberikan apabila 1 atau H telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah menyatakan berhak menerima tunjangan hari raya atau gaji ke-13. B. Telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya atau gaji ke-13 oleh pejabat kepegawaian dalam surat dalam SK pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini mungkin yang saya akan soroti adalah dalam hal pegawai non PNS, karena sekali lagi pegawai negeri sipil dan PPK itu barang tentu sudah jelas dalam aturannya akan mendapatkan gaji ke-13. Akan tetapi di sini pegawai honorer barang langka baru kali ini, tetapi belum menerima. Ini baru dimuat dalam PP. Tapi mudah-mudahan seminggu ke depan atau beberapa hari ke depan kalau misalkan ada masuk ke rekening, berarti itu bukti nyata pemerintah memperhatikan pegawai honorer, termasuk penyuluh agama Islam yang saya tahu, guru yang bekerja di sekolah negeri, penyuluh pertanian dan kesehatan yang sudah mendapatkan honor dari APBN. Itu mungkin dari saya. Silakan teman-teman yang kalau misalkan kurang jelas silakan download PP nomor 16 tahun 2022. Silakan baca dengan cermat, jangan sampai salah memahami. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.